Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita berada di edisi 211. Topik pembicaraan 211 adalah an plus mudhari sebagai mubtada. Jadi kita coba membentuk jumlah ismiyah yang mubtadanya itu an partikel nasab plus mudhari. Ya. Misalnya an nadhhaba al-an, ini an plus fi'il mudhari, ini keterangan waktu sebagai tambahan saja, itu berperan sebagai mubtada. Kemudian khabarnya ghairu mumkin. Apa artinya ini? An nadhhaba al-an, kita pergi sekarang, atau bahwa kita pergi sekarang, itu ghairu mumkin, tidak mungkin. Jadi kata ghairu ini kata yang digunakan untuk menyangkal kata sifat. Mungkin itu possible, ya. Itu kata sifat. Kalau kita tambahkan ghairu mungkin, dia menjadi tidak mungkin, ya. Dia menjadi tidak mungkin. Misalnya jamilun itu tampan. Kalau kita rangkai dengan ghairu jamilin, dia menjadi tidak tampan. Kemudian rangkaian ghairu plus kata sifat itu merupakan rangkaian idhafiyun, ya. Merupakan rangkaian idhafiyun. Ghair ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian mungkin ini majrur. Oleh karena dia mudhafun ilaih, ya. Ghairu mungkin. Kalau kita lihat ini ghairu ini terbuka sebetulnya. Bisa ghairu, bisa ghairi, bisa ghairu. Kenapa ghairu? Oleh karena dia berperan sebagai khabar. Sebagai khabar. Khabar itu marfu dengan dhammah, ya kan? Jadi dalam kalimat kita pergi sekarang tidak mungkin, yang menjadi pokok pembicaraan adalah ini, kita pergi sekarang. Itu menjadi pokok pembicaraan. Ada apa dengan kita pergi sekarang? Oh, tidak mungkin. Jadi tidak mungkin itu khabar, ya. Nah, mari kita kerjakan latihan. Berpuasa lebih baik bagi kalian. Jadi yang berperan sebagai mubtada itu berpuasa. Sedangkan berpuasa itu kata kerja, ya. Nah, ini mubtada. Berpuasa itu shoma. Saya tulis di sini, ya. Shoma. Shoma. Kemudian mudhari'nya yasumu. Yasumu, ya kan? Yasumu. Yasumu. Shoma yasumu. Shoma, dia laki-laki telah berpuasa. Yasumu ini mudhari'. Dia laki-laki sedang atau akan berpuasa. Dia setara dengan qama. Qama, dia telah berdiri. Yaqumu, dia sedang atau akan berdiri, ya. Faza, dia telah berhasil. Yafuzu, dia laki-laki telah berhasil. Nah, sekarang berpuasa lebih baik bagi kalian. Yang berpuasa itu siapa? Kalau kita amati kalimat ini, berpuasa lebih baik bagi kalian. Berarti yang berpuasa itu kalian. Nah, jadi berpuasa lebih baik bagi kalian itu sebetulnya identik dengan kalian berpuasa lebih baik, ya kan? Kalian berpuasa lebih baik. Ini juga seperti ini. Kita pergi sekarang tidak mungkin. Jadi berpuasa untuk kalian, apa itu? Ini yasumu ini untuk huwa. Yasumu ini untuk huwa, ya. Untuk huwa. Jadi kalau kita tasrif yasumu, makanya lagi-lagi tasrif, ya. Dia laki-laki sedang berpuasa, atau dia laki-laki berpuasa. Kalau mereka dua orang laki-laki berpuasa, yasumani,
tambahkan akhiran nih. Kalau mereka berpuasa, yasumuna. Jadi berpuasa untuk kalian itu, yasumuna itu mereka ya. Kita teruskan tasrifnya. Dia perempuan berpuasa, tasumu. Ya, mereka dua orang perempuan berpuasa, tasumani. Jadi mereka jamak perempuan berpuasa, yasumna. Yasumna, ya. Kalau engkau berpuasa, ganti ya dengan tasumu. Ya, kalian dua orang laki-laki berpuasa, tasumani. Kalian banyak laki-laki berpuasa, tasumuna. Nah, ini. Jadi berpuasa ini tasumuna. Oleh karena yang berpuasa itu kalian, ya. Kita anggap kalian itu laki-laki. Nah, mari kita rangkai. Berarti gunakan rumus an, kemudian tasumuna, ya, tasumuna saya tulis ya, mereka berpuasa, kalian berpuasa, jamak tasumuna, tasumuna, ya kan, tasumuna. Nah, oleh karena an itu partikel nasab, maka tasumuna ini harus dinasabkan. Bagaimana menasabkan fi'il mudhari yang berakhir dengan una? Hilangkan na, hilangkan nun, kemudian jangan lupa tambahkan alif fariqah. Jadi antasumu, nah inilah mubtadanya. Antasumu ini. Kemudian lebih baik itu khairun. Khairun. Khairun bagi kalian lakum. Jadi kalimatnya berbunyi antasumu khairul lakum. Ya, ini contoh jumlah ismiyah yang mubtadanya kombinasi an dengan fi'il mudhari mansub. Antasumu khairul lakum. Oke, pergi ke sana malam ini tidak mungkin bagi mereka. Jadi yang berperan sebagai subjek adalah pergi terus ini ke sana malam ini. Ini yang berperan sebagai subjek. Ada apa dengan pergi ke sana malam ini? Oh, tidak mungkin bagi mereka. Siapa yang pergi? Yang pergi itu mereka. Yang pergi itu mereka. Jadi, coba kita ini. Nomor 2. Kata kerjanya pergi. Pergi itu zahaba. Zahaba. Zahaba itu mengacu pada varian A ya. Jadi mudhari'nya yadhhabu. 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 Yadhhabu itu untuk huwa. Nah, sedangkan dalam kalimat nomor 2, yang pergi ke sana malam ini siapa? Mereka. Kita anggaplah mereka laki-laki ya. Jadi hum. Kalau kalian antum, kalau mereka itu hum. Sebagai tasrif ini, yadhhabu ini untuk huwa. Untuk mereka dua orang laki-laki yadhhabani, untuk mereka jamak laki-laki yadhhabuna. Jadi pergi di situ yadhhabuna. Gunakan rumus an, ya kan? An plus yadhhabuna. 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 Coba lihat, an itu partikel nasab. Fi'il mudhari setelah nasab itu harus mansub. Fi'il mudhari yang berakhir dengan una seperti ini, itu dinasabkan dengan menghilangkan nun. Dihilangkan nun nih. Kemudian jangan lupa menambahkan alif fariqah. Jadi ayadhhabu, pergi, siapa yang pergi itu? Mereka ya. Ke sana, ilahuna. Ilahuna. Ini kalimat majmu' ini ya. Ya, ayadhhabu ilahuna. Malam ini hadhil lailah. Ya, coba masukkan di ke kamus. Hadhil lailah. Hadhil lailata.
hadhil lailata. Mengapa lailata? Karena ini keterangan waktu. Keterangan waktu harus mansub dalam bahasa Arab. Ayyadhabu ila huna hadhil lailata. Inilah mubtada. Inilah mubtada, ya kan? Jadi kita sekarang itu sedang membentuk jumlah ismiyah yang mubtadanya itu kombinasi an dengan fi'il mudhari. Ada apa dengan pergi ke sana malam ini? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin itu ini. Ghairu mumkin. Oh, ini bukan mumkan ya. Mumkin. Ghairu mumkin. Ghair itu tidak ya. Ghairu mumkinin. Ini kombinasi idhafiyun. Jadi mungkin itu majrur ya. Kemudian ini itu khabar. Khabar itu harus marfu, maka ini ghairu bukan ghaira. Sama dengan dalam suratul Fatihah, ghairil maghdubi, itu ghairi ya. Ini ghairu oleh karena dia berperan sebagai khabar. Oke. Ayyadhabu ila huna hadhihi lailah ghairu mumkin. Bagi mereka itu lahum ya. Lahum di edisi sebelumnya ada satu kekeliruan. Di situ tertulis dengan mereka, itu saya terjemahkan ma'akum ya. Ma'akum itu dengan kalian. Seharusnya ma'ahum. Nomor 1 itu. Nomor 1 edisi 210. Soal nomor 1 edisi 20. Coba teliti lagi. Jadi ayyadhabu ila huna hadhihi lailata ghairu mumkin lahum. Ya, ghairu mumkin lahum. Apa artinya itu? Bahwa mereka pergi ke sana malam ini tidak mungkin bagi mereka. Sebetulnya kalimat ininya itu dalam bahasa Indonesia, mereka tidak mungkin pergi ke sana malam ini. Ya. Mereka tidak mungkin pergi ke sana malam ini. Jadi ini terjemahannya ini terjemahan yang tidak ini. Jadi saya usahakan terjemahan ini itu terjemahan kata per kata supaya bisa diacu ke rumus ya. Ya, ayyadhabu ila huda hadhihi lailah, mereka pergi ke sana malam ini ghairu mumkin lahum, tidak mungkin bagi mereka. Oke, nomor 3, belajar bahasa Arab mudah bagi kita. Jadi ini subjek ya. Belajar bahasa Arab. Ada apa dengan belajar bahasa Arab? Mudah bagi kita, ya. Jadi kita ini kan an, jadi selalu diawali dengan an. Oke, nomor 3, belajar itu apa? Darasa. Ini mengacu pada varian u. Ya, ini sama juga mengacu pada varian u ya. Jadi mudhari'nya yadrusu. Coba lihat kalimat nomor 3, belajar bahasa Arab mudah bagi kita. Siapa yang belajar bahasa Arab? Kita. Jadi fi'il mudhari' belajar untuk kita itu ganti ya dengan nun ya. Yadrusu, ya dia laki-laki belajar. Kalau tadrusu, dia perempuan belajar, atau engkau laki-laki belajar. Ingat, fi'il mudhari' untuk dia perempuan sama dengan fi'il mudhari' untuk engkau laki-laki. Kalau saya belajar, adrusu. Kalau kita belajar, nadrusu. Nah, itu 4 fi'il mudhari' yang tidak berakhiran, atau al-af'alul arba'ah. Yadrusu, tadrusu, adrusu, nadrusu. Jadi an-nadru, an-nadrusa ya. Bahasa Arab itu al-lughah al-arabiyah. Kita pakai al-arabiyah saja ya.
al-arabiyata, al-arabiyata. Kenapa A? Oleh karena dia objek, ya. Jadi kami belajar bahasa Arab. Jadi kami itu subjek, belajar itu verb. An-nadrusal arabiyah. Kalau mau lengkap, an-nadrusal luwatal arabiyata. Nah, itulah ininya. Itulah mubtadanya. Mudah itu sahlun. Kata sifat, ya. Mudah itu sahlun. Mudah itu sahlun. Bagi kita lana. Bagi kita lana. Bagi mereka lahum. Ya, bagi kalian lakum. Lakum, lahum, lana. Oke, nomor 4 sekarang. Nomor 4. Tinggal di rumah ini dengan mereka tidak mudah bagi saya. Jadi yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah tinggal di rumah ini dengan mereka. Ada apa dengan tinggal di rumah ini dengan mereka? Tidak mudah bagi saya. Jadi tidak mudah bagi saya itu berperan sebagai predikat, ya, yang menjelaskan tinggal di rumah ini dengan mereka. Ini khabar. Nah, jadi biasanya subjek jumlah ismiyah itu atau mubtada itu kata benda, kata ganti, prasa kata benda, ya. Nah, sekarang kita sampai di jumlah ismiyah yang ininya, yang mubtadanya itu kombinasi an dengan fi'il mudhari, ya. Tinggal itu sakana. Ya, sakana itu tinggal. Sakana. Dia mengacu pada varian u. Sama dengan darosa juga. Jadi mudhari'nya yaskunu. 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 Nah, siapa yang tinggal? Saya. Tidak mudah bagi saya. Berarti saya yang tinggal, ya. Jadi jadi yaskunu ini untuk huwa. Ini untuk huwa semua ini. Untuk huwa. Untuk saya ganti ya dengan a. Ya, ganti ya dengan a. Ini juga termasuk fi'il mudhari yang tidak berakhiran. Jadi ada 4 itu. Yang pertama yaskunu, dia tinggal. Yang kedua taskunu, ganti ya dengan ta. Taskunu, dia perempuan tinggal. Atau engkau laki-laki tinggal. Sama, ya. Mudhari dia perempuan dengan engkau laki-laki. Kemudian saya tinggal, askunu, ganti ya dengan a. Kemudian kami tinggal, ubah ya menjadi naskunu. Yang tinggal siapa? Yang tinggal saya. Jadi an askuna. Oleh karena an itu partikel nasab. An askuna, tinggal di rumah ini, fi hadzal baiti, ya kan? Fi hadzal baiti, di rumah ini. Dengan mereka, ma'ahum, ya, ma'ahum. Nah, itulah sebagai subjek. An askuna fi hadzal bait ma'ahum. Ini bisa dibalik. Al askuna ma'ahum fi hadzal bait. Tinggal dengan mereka di rumah ini. Siapa yang tinggal itu? Yang tinggal itu saya, ya. An askuna. Ya, an askuna, yang tinggal itu saya. Ya. Ada apa dengan an askuna fi hadzal bait ma'ahum? Tidak mudah. Mudah itu sahlun. Kalau tidak mudah, itu ghairu sahlin. Ghairu sahlin. Nanti akan kita ini mengenai ghairu ini, ya. Ghairu sahlin. Ghairu ini kita bahas secara sepintas saja. Ghairu sahlin. Ya, tidak mudah.
Ini khabar ya. Oleh karena khabar, maka dia marfu. Kemudian ghairu ini dalam rangkaian ghairu sahlin merupakan mudhaf, oleh karena dia tidak bertanwin. Sahlin itu mudhafun ilaih. Dia majrur. Ya, dengan kasrah. Ghairu sahlin bagi saya li. Bagi saya itu li. Bagi saya dan bagi kalian li walakum. Ya, bagi saya dan bagi kalian. Ghairu sahlin li. Tidak mudah, itu bisa juga kita rangkai, tidak mudah tinggal di rumah ini dengan mereka. Atau bagi saya ini kita taruh depan, bagi saya tidak mudah tinggal di rumah ini dengan mereka. Memang sengaja saya terjemahkan begini, sedikit agak harfiah, supaya mudah kita inikan dengan ini ya. Mengatakan ini kepada ibumu tidak mungkin bagi saya. Itu sebetulnya saya tidak mungkin. Saya tidak mungkin mengatakan ini kepada ibumu. Jadi mengatakan ini kepada ibumu itu dari sana ke sini itu mubtada, ya kan? Kemudian tidak mungkin itu khabar ya. Ini khabar. Nah, jadi nomor 5 sekarang kata kerja yang digunakan itu mengatakan. Mengatakan itu qala. Qala itu fi'il mudhari'nya. Qala ini mengacu pada pola u ya. Qala qala berarti qala yaqulu. 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 Ini untuk huwa ya. Yaqulu. Siapa yang mengatakan? Mengatakan ini kepada ibumu tidak mungkin bagi saya. Berarti saya. Saya tidak mungkin mengatakan ini kepada ibumu. Jadi an, ini subjeknya an, saya, ini saya. Jadi yaqulu itu dia, ya. Kalau kita ubah menjadi saya, ganti ya dengan a ya. Nah, seperti ini, askuna. Jadi an aqula, saya mengatakan, saya mengatakan ini hadza kepada yang dirangkai dengan qala itu li ya, li ibumu, li tarful jar, li ummi, li ummika, li ummika. Li ummika kalau engkau itu, kalau mu itu laki-laki, kalau mu perempuan li ummiki, ya. An aqula hadza li ummiki tidak mungkin, ya. Tidak mungkin, ghairu mumkin. Ghairu mumkin. Ghairu mumkinilli. Ya, ghairu mumkinil. Ya. Ghairu mumkinil. Sebetulnya tanpa li pun sudah jelas maknanya. Oleh karena yang mengatakan saya, nah, berarti bagi saya an aqula hadza li ummika ghairu mumkin. Ghairu mumkinil. Oke, menulis dengan pena lebih baik bagi kalian. Menulis nomor 6. Nomor 6 menulis itu kataba. Kataba. Kataba ini mengacu pada varian u. Varian u itu banyak ya. Kataba berarti yaktubu. 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 Siapa yang menulis? Menulis dengan pena lebih baik bagi kalian. Oh, kalian. Kalian berarti antum. Antum, coba lihat antum di situ. Antum itu awalannya ta ya. Antum itu awalannya ta. Itu cara menghafalkannya. Kemudian akhirannya una. Ya. Ini juga begitu. Jadi kataba untuk yaktubu untuk antum, awalannya ta. Kalau ini iya ya, ini awalannya ta. Kemudian akhirannya
akhirannya una. Taktubuna. 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 Ya, menulis dengan pena. Yang menulis itu antum, berarti taktubuna. Ini untuk antum ya. Untuk antum. An taktubu, ini kalau didahului oleh partikel nasab, dia harus bentuk mansub. Nunnya harus dihilangkan. Taktubu. An taktubu. An taktubu. Jangan lupa ini alif fariqah. An taktubu dengan itu bi. Bi pena. Pena itu kolam. Pena itu kolamun ya. Kalau kita jamakkan itu aqlamun. Aqlamun ini jamaknya. Aqlamun. Ini pena. Ini pena-pena. Pena-pena. Jadi antaktubu menulis dengan pena bil qalam ya, bil qalam kita anggap tunggal saja ya. Bil qalam, bil qalami, bil qalami. Kalau kita pakai bentuk jamak, oleh karena yang menulis itu banyak ya, bil aqlami, bil aqlami, bil aqlami, bil aqlami, aqlami. Ya, bedanya bil qalam itu qalamnya tunggal, aqlam itu penanya banyak. Antaktubu bil qalam lebih baik. Nah, ini khabarnya. Lebih baik. Lebih baik itu khairun. Khairun. As-salatu khairun minan naum. Khairun. Ini khabarnya ya. Khairun bagi kalian, lakum. Ini kaliannya perempuan. Kalau kaliannya perempuan, coba lihat itu antunna. Antunna, baris ketiga dari bawah. Antunna. Kalau kita menggunakan kata ganti marfu, kata ganti majrur bersambung, oleh karena didahului oleh partikel jar, itu lakunna. Lakunna, ya kan? Lakunna, bagi kalian perempuan. Kalau bagi kalian laki-laki, lakum. Ya, bagi kalian laki-laki itu lakum. Lakum. Nah ini, lakum bagi kalian laki-laki. Kalau bagi kalian perempuan, lakunna. Ya, lakunna. An taktubu bil qalami khairul lakunna. Oke, nomor 6 sekarang. Nomor 7. Nomor 7. Pergi dengan pesawat lebih cepat bagi pendatang-pendatang itu. Ya kan? Yang pergi siapa? Pendatang-pendatang itu. Kita anggap laki-laki dah. Pendatang-pendatang itu. Berarti hum ya. Berarti hum. Pendatang itu muhajir, muhajirun. Jamaknya muhajirun atau muhajirin. Yang jelas pendatang-pendatang itu mereka laki-laki. Jadi kita gunakan pergi untuk mereka laki-laki. Nah ini yadhhaba itu untuk dia laki-laki. Kalau untuk mereka laki-laki yadhhabuna, ya kan? Yadhhabuna. Yadhhabuna. Yadhhabuna ini untuk hum, mereka pergi. Jadi an plus yadhhabuna, yadhhabuna, oleh karena yang pergi itu mereka laki-laki, pendatang-pendatang itu. Pendatang-pendatang ini kita anggap laki-laki. Yadhhabu, yadhhabu dia fi'il mudhari yang berakhir dengan una, bentuk nasabnya itu nun dihilangkan. Jangan lupa tambahkan alif fariqah. Yadhhabu dengan pesawat. Apa itu pesawat? Ta'irah ya. Bit-ta'irah. Bit-ta'irah.
bita'irati ayadhabu bita'irah. Ya, bita'irah. Kalau mobil itu sayyarah. Kalau bus itu hafilah. Kalau kereta api itu qitar. Kalau sepeda darajah. Bita'irah. Jadi akar katanya ini thara. Thara itu terbang. Ingat itu pilot penerbang itu tayyar ya. Oke. Kalau tempat ini tempat mendarat pesawat matar ya kan, bandara. Ayadhabu bita'irah, lebih cepat. Lebih cepat itu asra'u. Ya, nomor 8 ya. Asra'u. Asra'u. Sari'. Sari' itu cepat ya. Sari'un itu cepat. Kalau lebih itu kita gunakan pola af'alu. Ismu tafdil ini. Coba lihat edisi mengenai tingkat lebih kata sifat. Jadi asra'u. Asra'u ini lebih cepat. Lebih cepat. Sari' itu cepat. Seperti jamil. Jamil itu tampan. Lebih tampan ajmalu. Ya. Tinggi itu tawil. Lebih tinggi atwalu. Ya, besar itu kabir. Lebih besar akbaru. Kecil itu saghir. Lebih kecil asgharu. Ya. Cuman satu yang ini, yang pengecualian. Ini lebih baik ini khairun. Dia tidak mengacu pada pola af'alu, khairun. Ya, bahasa Inggris juga begitu. Lebih baik itu better. Dia tidak pakai er atau dia tidak pakai more ya. Ini juga begitu. Ayadhabu bil ta'irah. Inilah mubtadanya. Inilah mubtada. Ada apa dengan pergi dengan pesawat? Lebih cepat, asra'u. Asra'u. Ini khabar ya. Asra'u bagi siapa? Bagi pendatang-pendatang itu. Pendatang-pendatang itu muhajirun. Muhajirun. Kalau didahului oleh li, lil muhajirin. Oleh karena li itu partikel jar ya. Jadi lil muhajirin. Jadi muhajirin itu harus majrur oleh karena didahului oleh li. Lil muhajirina. Jadi tidak boleh lil muhajirun. Oleh karena li itu harful jar. Muhajirin itu majrurun. Majrurun dengan apa? Majrurun dengan ya. Yang terakhir, melakukan ini tidak mudah bagi saya. Nomor 8 ya. Nomor 8. Melakukan itu apa? Melakukan itu fa'ala. Ma fa'alta hadza? Siapa yang melakukan ini? Fa'ala ya. Fa'ala. Coba lihat huruf kedua kata-katanya itu ain, huruf kerongkongan, berarti dia mengacu pada varian a. Jadi mudhari'nya yaf'alu. 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 Siapa yang melakukan di situ? Saya. Berarti af'alu ganti ya dengan hamzah. Af'alu. Jadi an af'alu. An af'alu. Oleh karena an itu partikel nasab, jadi ini af'ala. Mansubun bil fathah. An af'ala hadza ini. An af'al hadza tidak mudah. Tidak mudah itu ghairu sahlin. Ya kan? Ghairu sahlin. Ghairu sahlin. Tidak mudah atau sa'bun. Ya, sulit itu sa'bun. Kalau mudah itu sahlun. Kalau tidak mudah ghairu sahlin bagi saya li. Coba kita lihat ungkapan-ungkapan yang pakai ghairu ya. Mulai dari contoh itu, ghairu mungkin. Ghairu mungkin, tidak mungkin ya. Ghairu mungkin. Ini pun ghairu mungkin, tidak mungkin.
Ini ghairu sahlin. Nah, sudah muncul di sini. Tidak mudah. Ghairu mungkin, tidak mungkin. Ya itu ya. Jadi an af'ala hadza ghairu sahlin li. Alhamdulillah sudah kita terjemahkan 8 kalimat latihan. Mari kita teliti sepintas sekali lagi. An af'ala hadza ghairu sahlin li. Ya, melakukan ini, yang melakukan saya, makanya A ya. Melakukan ini tidak mudah bagi saya. Ayyadhabu bit-ta'irah asra'u lil muhajirin. Pergi dengan pesawat lebih cepat bagi pendatang-pendatang itu. Yadhabu, yadhabu, kenapa yadhabu? Oleh karena yang pergi itu pendatang-pendatang. Yadhabuna, masukan nanya dihilangkan ya. Asra'ul muhajirin. An taktubu bil qalami khairul lakunna. Sebentar ya. Menulis dengan pena lebih baik bagi kalian. Kalian perempuan ya. Kalian perempuan. Berarti yang menulis juga kalian perempuan ya. Coba lihat. Kalian perempuan, antum, antunna. Ini antunna. Jadi fi'il mudhari' untuk antuna itu dia berawalan ta, kemudian dia berakhir dengan nun niswah ya. Jadi ini antaktubna. Ini antaktubna. 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 Oleh karena yang menulis itu kalian perempuan. Antunna. Antunna itu awalannya ta. Antunna itu awalannya ta. Kemudian berakhir dengan nun niswah ya. Antaktubna bil qalam khairul lakunna. Kemudian nun niswah, fi'il mudhari yang berakhir dengan nun niswah ada 2. Yang pertama untuk hunna. Untuk hunna ini ya, yaktubna, mereka perempuan menulis. Dan untuk antunna, taktubna, kalian perempuan menulis. Itu merupakan fi'il mudhari yang harokat huruf akhirnya tidak mengalami perubahan ya. Jadi walaupun taktubna itu dimasuki oleh an, ya tetap juga taktubna. Oleh karena 2 fi'il mudhari itu yang berakhir dengan nun niswah itu merupakan fi'il mudhari yang mabni. Ya, khairul lakunna. Oke. Ini ya dalam latihan-latihan saya sering melakukan kesalahan itu ya. Saya sering melakukan tanpa sadar sebetulnya. Jadi seandainya ditemukan kesalahan semacam itu, betulkan sendiri. Ya. Ini tadi kalau nggak kita baca ulang, ini salah ya. Taktubuna, taktubu. Ini seharusnya an taktubna bil qalami khairul lakunna. An aqula hadza li ummika atau li ummiki ghairu mumkin li. Mengatakan ini, siapa yang mengatakan saya? Ya, kepada ibumu tidak mungkin bagi saya. Ghairu mumkinin li. Jadi ibumu, kalau ibu itu jelas perempuan, tapi yang punya ibu itu mungkin laki-laki, mungkin perempuan ya. Kalau ka itu laki-laki, kalau mu itu laki-laki, ka kalau perempuan ki. An askuna fi hadzal baiti, an askuna fi hadzal baiti ma'ahum ghairu sahlin li. Tinggal, siapa yang tinggal? Saya ya. Makanya askuna. Tinggal di rumah ini dengan mereka tidak mudah bagi saya. Ghairu sahlin li. An nadrusal arabiyyata sahlul lana. Belajar bahasa Arab, siapa belajar bahasa Arab? Kita. Ya, sahlul lana, mudah bagi kita. Ayyadhabu ila huna hadhihi lailah ghairu mumkinin lahum. Pergi ke sana, siapa yang pergi? Mereka, laki-laki ya. Berarti ayyadhabuna, hilangkan na oleh karena masuk an. Ilahuna ke sana hadhihi lailah. Nah, ini masukkan ke kamus hadhihi lailah. Hadhihi lailata itu malam ini ya. Ghairu mumkinin lahum. Kemudian yang terakhir, berpuasa lebih baik bagi kalian. Yang berpuasa itu kalian. Puasa itu sama. Mudhari'nya yasumu. Kalau kalian itu tasumuna, ya, tasumuna kalian.
kalian laki-laki ya, antum tastati'una tasumuna ya. Jadi antasumu, oleh karena ada nanya dihilangkan, jangan lupa tambahkan alif fariqah ya, khairul lakum, baik bagi kalian. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.